Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami channel Mandiri Plafon, channel yang membahas tentang dunia properti pada umumnya, juga dunia plafon pada khususnya plafon gipsum, plafon PVC. Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin berbagi tentang pengalaman cara prospek hulu, cara memotong hulu dalam pengaplikasian seputar rangka plafon, yaitu teknik dasar pemasangan plafon PVC. Ini media pemasangan rangka, itu mengolah tentang cara prospek hulu, menyambung hulu, memotong hulu, dan lain sebagainya. Oke, namun sebelum melanjutkan video selanjutnya, ketik subscribe untuk channel kami bagi sahabat baru yang baru bergabung dengan kami channel Mandiri Plafon. Untuk mengetik subscribe, like, and comment. Sekali lagi, subscribe itu gratis dan sangat menyenangkan. Oke, banyak sekali cara prospek hulu, menyambung hulu, namun pada kesempatan kali ini yaitu teknik dasar pemasangan plafon PVC dengan tema serahkan PVC pada ahli yang teruji. Ini bukanlah segmen teror horor atau stigma menakut-nakuti bagi aplikator atau owner ya, dengan menggelombangkan fakta atau cerita ya. Ini adalah fakta nyata, pengalaman berdasarkan nyata dan pengalaman kami, yaitu serahkan ahli yang teruji. Karena poin daripada ahli yang teruji satu, demi keselamatan bagi aplikator. Jadi semuanya serahkan pada ahli yang teruji, karena pemasangan plafon itu ada di atas, semuanya hendaknya diserahkan pada ahli yang teruji. Untuk yang kedua kalinya, untuk hasil yang maksimal, hasil yang memuaskan dalam pemasangan plafon PVC itu bisa maksimal kalau diserahkan pada ahli yang teruji. Ini berdasarkan pengalaman, bukan berarti teror horor dengan menggelombangkan cerita atau fakta. Ini adalah pengalaman kami. Jadi ada suatu tim kami dan tim lain, karena kurang begitu pengalaman. Karena apa? Karena PVC itu beda dengan gipsum. Kalau gipsum kurang rapi itu bisa dikompon. Kalau PVC itu langsung pada yang terlihat itu. Jadi ada finishingnya harus hati-hati dan halus. Oke, kita lanjutkan, yaitu teknik dasar pemasangan plafon PVC. Oke, plafon saat ini menjadi bagian penting yang memerlukan biaya yang sangat besar. Apabila Anda disuruh memilih mana yang bagus di antara hulu dan kayu, jawabannya pasti hulu. Oke. Namun ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan di antara dua bahan rangka tersebut. Oke. Apabila menggunakan kayu, sebaiknya dipertimbangkan kekurangannya. Kayu yang sangat identik dengan rayap, kayu yang mudah rapuh atau gapuk, akhirnya tidak menarik lagi karena rangka yang mudah rapuh dan rusak. Kedua, apabila menggunakan rangka hulu yang sangat terjangkau harganya dan bahkan lebih murah dibandingkan harga kayu saat ini. Hulu yang sangat tahan cuaca, anti rayap, tahan air, dan tidak mudah rapuh atau gapuk. Semua terserah Anda, sesuai dengan budget isi dompet. Oke, check it out.
Untuk kali pertama yaitu cara memotong hulu, itu sangat-sangat mudah sekali. Untuk pemotongan hulu dengan menggunakan media gunting ini ya, tidak menggunakan srekel. Pertama-tama kita tarik menggunakan meteran dengan sesuai ukuran yang kita inginkan, 1 meter, 2 meter, 3 meter sampai 4 meter, karena panjang hulu itu 4 meter. Kita tarik meteran sesuai yang diinginkan, sesuai yang akan dipasangkan pada plafon. Lalu kita coret pakai patelot ataupun pakai pensil yang mau digunting itu. Lalu kita gunting untuk ujung atau gagang yang sebelah kita letakkan ke lantai. Nah, seperti dalam ya ini ya, diletakkan ke lantai, lalu gagang yang satu kita tekan aja, jadi sangat mudah. Nah, seperti ini. Jadi sesuai dengan yang diinginkan. Lalu setelah kita potongkan, bentuknya tidak berbentuk kalau kita rapikan menggunakan tang. Kita menggunakan tang lalu rapi seperti sedia kala. Oke. Menyambung hulu pun sangatlah mudah ya. Pertama-tama kita menggunakan palu pada ujung salah satu hulu yang mau disambung itu kita pipihkan, kita pukul-pukul sampai tipis untuk salah satu atau ujung daripada hulu tersebut. Lalu kita masukkan. Sangat mudah ini. Kita masukkan ini, lalu kita tekan semaksimal mungkin, sekuat mungkin agar tidak mudah lepas. Seperti ini. Kita tekankan. Oke. Prostek hulu untuk rangka list. Jadi langkah pertama kita tarik meteran atau 2 cm atau 1,5 cm untuk ujung gunting. Kita coret menggunakan pensil dengan tujuan masing-masing ujung atau 4 sisi daripada hulu tersebut itu bisa presisi bisa sama. Misalnya 1 cm atau 2 cm tetap 2 cm semua. Kita coret ini ya, seperti ini. Ini media list, rangka untuk list ya, seperti dalam gambar ini yang diaplikasikan oleh Pak Multazam ini ya, list ujung. Kita menggunakan gunting yang sudah kita tandai dengan pensil ataupun pulpen. Oke. Kita gunting masing-masing 4 ujung atau 4 sisi daripada hulu tersebut. Seperti ini. Ini untuk media lah, seperti dalam ini. Seperti dalam video tersebut. Oke. Lalu menggunakan tang kita tekuk, kita bentuk daripada prostekan hulu itu tadi ya. Ini seperti ini. Semuanya hampir sama persis ya, setiap ujung daripada 4 sisi hulu itu kita gunting masing-masing. Untuk kali ini itu untuk prostek hulu untuk rangka rajangan, jadi ada jenis lace, ada untuk rajangan, atau ada untuk rangka hanger. Ini semuanya sama, cuma
media cara pembentukan atau menekuknya itu menggunakan tang. Nah seperti ini. Nah semuanya hampir sama, cuma cara menekuknya gitu. Untuk proses rangka hanger itu sedikit beda karena ini menggunakan media hulu 24 ya. Ini nama ukurannya jenis hulu 24. Jadi tebal 2 cm untuk lebar 4 cm. Dinamakan hulu 24. Untuk prosteknya ini karena ini menggunakan yang 24 ya, beda lagi kalau menggunakan ukuran yang 44. Maka ini posisi daripada hanger atau hanger itu miring, kita gunting separuh. Nah seperti ini. Nah, oke. Ini untuk rangka hanger. Untuk cara yang ini untuk semua jenis rangka, jadi mulai rangka les, rangka rajangan, rangka hanger. Ini prostek rangka jadi, prostek hulu rangka jadi salah satu ujung daripada hulu tersebut kita bentuk. Kalau rajangan ya bentuk kita rajangan, kalau hanger kita bentuk seperti hanger, kalau untuk les kita bentuk les ya seperti ini. Ini yang model untuk drop ataupun untuk hanger atau untuk les ya. Setelah jadi kita tarik meteran. Kita tarik meteran dari ujung prostekan yang sudah jadi. Lalu kita corek pakai pensil ataupun pulpen. Kita potong, dicorek sebelahnya. Jadi misalnya corekannya seperti dalam video ini ya, ini ditambahi 2 cm atau 1,5 cm. Kalau kita potong, lah ukuran jadi sesuai dengan corekan itu tadi, entah itu rangka les, rangka rajangan maupun rangka hanger. Nah seperti ini, sesuai yang kita corek, lalu kita prostek ujungnya yang satu lagi, sesuai yang kita inginkan, yaitu sekali lagi untuk les, untuk rangka rajangan, untuk rangka hanger dan lain sebagainya, maupun ornamen drop. Oke seperti ini. Oke sahabat semua, demikian video kami tentang tutorial cara prostek hulu. Semoga video kami bermanfaat, dan jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, and comment, dan juga bagikan video kami ke sahabat-sahabat yang lain supaya channel kami lebih berkembang. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jauhi kerumunan. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dari kami channel Mandiri Papon,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.